teman-teman di rumah sakit melakukan pemberkasan terhadap klaim COVID. Karena isunya adalah pelayanan sudah diberikan, namun regulasi baru keluar di April. Nah, sehingga beberapa berkas yang seharusnya dilampirkan, ada beberapa berkas yang belum terlampirkan. Ini sebetulnya adalah dari permasalahan input. Kalau dari BPJS melakukan proses verifikasi dan nanti akan dibayar oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan hasil verifikasi yang sudah kami lakukan. Sebagai informasi, bahwa sampai dengan tanggal 11 Juni itu sudah kurang lebih 626 rumah sakit yang sudah mengajukan klaim COVID ke kantor cabang BPJS Kesehatan dan 50%-nya sudah dilakukan proses verifikasi. Tentunya yang lain adalah masih berproses karena di KMK 238 di situ sudah ada SLA untuk melakukan proses verifikasi. Mungkin lanjut. Nah, ini adalah regulasi yang kita pedomani. Next. Lanjut saja. Next. Ya, ini penting. Mungkin kami refresh kembali. Sebelumnya, Mbak, minta tolong. Slide sebelumnya. Nah, perlu kami stressing kembali di sini adalah yang tadi aja, Mbak, setelah ini. Next. Ya, sip. Nah, ini Bapak Ibu mungkin perlu kami stressing kembali di sini adalah bagaimana teman-teman di rumah sakit melakukan proses pengelolaan klaim COVID. Jadi yang krusial adalah bagaimana pada saat melakukan proses entry melalui iklim inasibijis. Karena informasi yang kami dapatkan untuk pelayanan klaim COVID ini seluruh rumah sakit itu bisa memberikan pelayanan dan mengajukan klaimnya. Artinya kalau bicara rumah sakit di sini kaitannya dengan iklim, aplikasi iklim ini mungkin yang sudah bekerja sama atau memberikan pelayanan dalam program JKN itu sudah terpapar. Namun akan jadi isu kalau rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID namun belum bekerja sama ataupun belum memberikan pelayanan dalam program JKN. Jadi ini yang nanti akan kita stressing di sini bagaimana menginput ke dalam aplikasi iklim inasibijis secara benar dan tepat karena nanti akan ada kaitannya juga pada saat melakukan proses penagihan klaim. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini yang perlu kita stressing kaitannya dengan norma pengkodingan. Jadi di dalam KMK 238 itu sudah dibuat ya norma pengkodingan untuk kasus COVID. Jadi memang untuk kasus COVID ini agak berbeda dengan kasus di dalam JKN. Karena kalau di COVID ini untuk coding mungkin itu sudah ditetapkan dan sebetulnya tidak sekompleks untuk pelayanan di program JKN. Nah, yang menjadi titik permasalahan yang sering terjadi dalam proses verifikasi adalah ini bagaimana kita menyamakan persepsi terhadap input coding diagnosis sekunder. Karena di sini di KMK 238 disebutkan bahwa yang diinput sebagai diagnosis sekunder itu adalah untuk kondisi komorbid dan komplikasi. Nah, pertanyaan adalah seperti apa batasan komorbid dan komplikasi tersebut? Karena di KMK 238 di situ belum disebutkan. Nah, kemudian keluarlah SMNKes 295, di situ sudah dijelaskan. Lanjut, di SMNKes 295 itu, next. Nah, sudah dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam komorbid itu adalah penyakit yang merupakan penyerta di mana pasien telah memiliki penyakit yang sudah diderita sebelumnya. Artinya sebelum dia terpapar COVID, dia sudah memiliki penyakit atau penyakit penyerta. Nah, di sini sudah dirinci sebetulnya di poin B, penyakit penyerta itu apa aja, mulai dari penyakit imunokompromis, sampai penyakit jantung, hati, diabetes mellitus, sampai dengan cancer. Di sini sudah ada. Jadi yang terjadi di lapangan memang saat ini beberapa permasalahan klaim itu berkutat dia adalah bagaimana rumah sakit menginput diagnosis sekunder. Kenapa harus fokus ke diagnosis sekunder? Karena ini ada kaitannya nanti dengan norma pentarifan. Karena akan berbeda pentarifannya antara COVID
dengan komorbid dan kasus COVID tanpa komorbid. Jadi clear di sini penjelasan di SC 295 itu penyakit komorbid itu apa aja ada di poin B. Ya, lanjut. Kemudian tadi kita berbicara juga terkait komplikasi. Nah, komplikasi ini definisinya bahwa suatu keadaan yang dialami peserta selama masa perawatan. Artinya pada saat perawatan kemudian ada komplikasi, tentunya ini sudah menjadi jaminan daripada pelayanan COVID-19. Akan lain halnya kalau ternyata untuk COVID-nya sudah dinyatakan sembuh oleh DPJP dari pemeriksaan klinis, laboratoris, dan radiologis, namun masih membutuhkan pelayanan untuk komplikasinya, tentunya ini akan dijamin oleh JKNK atau asuransi kesehatan atau pasien kalau dia adalah sebagai masyarakat umum. Nah, ada satu lagi terkait dengan koinsiden. Memang koinsiden ini tidak diatur di dalam norma pengkodingan. Namun kalau koinsiden ini kita definisikan bahwa ada dua keadaan ataupun kondisi penyakit yang terjadi dalam satu episode perawatan. Ini contohnya pasien hamil pada saat dia masuk ke UGD, kemudian dia di situ belum tahu apakah dia terpapar COVID atau tidak, namun dalam perjalanannya, dalam pemeriksaan laboratorium dan radiologinya dia diketahui terpapar COVID, sehingga penjaminannya ini bisa jalan bersamaan. Ini sesuai dengan SMNKes 295. Lanjut. Nah, kemudian yang perlu sama-sama kita ketahui juga adalah bagaimana norma tarif di FKRTL. Sebetulnya kalau di aplikasi ini sudah kita buat logiknya dalam aplikasi bagaimana cara menghitung norma tarif untuk diajukan ke BPJS Kesehatan. Namun secara theoretically di sini disebutkan bahwa untuk rawat jalan itu clear menggunakan tarif inasi bijis rumah sakit kelas A regional 1. Jadi apakah rumah sakitnya dia di regional 2, regional 3, tetap tarifnya mengacu ke tarif regional 1. Apakah rumah sakitnya kelas A, kelas B, atau kelas C, tetap mengacu ke rumah sakit kelas A. Untuk rawat inap di sini ada perhitungannya. Jadi dalam program pelayanan COVID ini kan pentarifannya mengikuti dua ya. Satu mengikuti tarif inasi bijis, kemudian yang kedua adalah tarif cost per day. Walaupun kalau kita lihat di normanya di sini inasi bijis ini tidak berdampak ya, tetapi yang berdampak adalah tarif cost per day-nya. Nah, tarif inasi bijis ini diperlukan untuk bagaimana nanti mengcoding apakah nanti ada komorbid atau tidak, karena dengan output dari inasi bijis tersebut nanti akan berpengaruh terhadap biaya klaim yang diajukan oleh rumah sakit. Nanti kami di belakang akan menyampaikan beberapa kesalahan ataupun error yang dilakukan oleh teman-teman rumah sakit pada saat menginput ke aplikasi inasi bijis. Jadi di sini clear, dan nanti dari total klaim ini akan ada pengurangan, yaitu di C, apa yang dikurangi yaitu untuk APD dan obat-obatan dari bantuan. Nah, bantuan di sini adalah bantuan dari pemerintah pusat. Jadi seumpama ada rumah sakit yang memperoleh bantuan dari NGO, itu tidak menjadi pengurang terhadap biaya klaim yang diajukan ke pemerintah. Jadi clear di sini adalah APD dan obat-obatan ini yang dikurangi adalah bantuan dari pemerintah pusat. Dan untuk datanya seperti apa? Datanya satu pintu, jadi kita nanti akan mendapatkan data dari pusat krisis dan Kementerian Kesehatan. Jadi tidak nanti laporan dari daerah, karena kalau laporan dari daerah khawatirnya data tersebut mungkin valid, tapi kita khawatirkan ada nanti kesimpang siuran sumber data yang dipergunakan dalam melakukan pengurangan terhadap klaim COVID, sehingga nanti kita pusat datanya tersumber satu, ya jadi satu. Kemudian untuk tarif perawat inap di sini menggunakan tarif rumah sakit kelas A regional 1 dan kelas perawatan kelas 3. Sebetulnya ini dalam kepentingannya adalah untuk mengcoding diagnosa sekunder yang ada di dalam iklim inasi bijis. Ya, lanjut. Nah, ini adalah norma tarif yang ada di KMK 238. Di sini dipisah jadi dua. Itulah
kenapa tadi kami di depan stressing terkait dengan pentingnya menentukan pada saat pasien masuk apakah ada komorbid atau tidak ada komorbid. Karena jika ada komorbid tentunya pentarifannya ini akan berbeda-beda ya. Kemudian jika tanpa komorbid dia tarifnya, kita ambil contoh satu ICU dengan ventilator masuk ke rumah sakit tanpa komorbid, di sini tarifnya 15.500.000. Namun akan berbeda pada saat pasien tersebut memiliki komorbid ataupun komplikasi, sehingga di sini tarifnya menjadi 16.500.000. Nah, itulah sebetulnya kenapa penting kita memahami komorbid kondisinya seperti apa, kasusnya seperti apa, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan dalam mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan proses verifikasi. Lanjut. Ya, kemudian ini kami sudah sampaikan tadi untuk bantuan APD. Nah, ini ada kondisi pada saat rumah sakit menerima pasien COVID karena keterbatasan sarana prasarana, sehingga pasien tersebut dirujuklah ke rumah sakit lain. Nah, di sini mengikuti ketentuan. Ya. Jadi artinya jika dirawat kurang dari 6 jam, rumah sakit yang merujuk dapat tarif dibayar inasidentis rawat jalan. Sampai dengan nanti apabila dia dirawat selama 5 hari, dia dibayar 100%. Dan ini sebetulnya ketentuan ini juga perlu dipahami karena ini juga akan berdampak terhadap pengajuan biaya klaim oleh rumah sakit. Termasuk di KMK 238 itu diatur juga pemulasaran jenazah. Namun untuk tarifnya ini dicantumkan di dalam SE 295. Di sini termasuk pemulasaran jenazah sampai dengan desinfektan mobil jenazah, dan sudah ada besaran tarifnya juga di sini. Lanjut. Ya, ini secara singkat bahwa kami melakukan proses verifikasi itu ada 4 tahap ya, dari menerima klaim, melakukan proses verifikasi klaim, kemudian konfirmasi hasil verifikasi klaim ke rumah sakit, ini berlaku konfirmasi negatif, dan berita acara hasil verifikasi klaim ini nanti akan kami kirimkan ke Kementerian Kesehatan. Nah, ini berproses selama 7 hari kerja. Jadi saya kira ini agak berbeda dengan klaim JKN. Kalau klaim JKN di situ di state bahwa kami melakukan proses verifikasi dan pembayaran klaim maksimal 15 hari kalender. Jadi karena kami hanya melakukan proses verifikasi, tidak melakukan proses, waktu kami adalah 7 hari kerja. Lanjut. Nah, ini sebagai ilustrasi juga terkait dengan mekanisme alih penjaminan COVID-19. Mungkin sudah disampaikan pada webinar sebelumnya. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah bagaimana apabila ada kondisi dia peserta JKN, kemudian untuk COVID-nya dinyatakan sembuh dan butuh perawatan untuk komorbidnya, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi bisa dijamin ke dalam program JKN, yang pertama adalah dipastikan PCR atau rapid testnya negatif. Jadi andai kata sudah dikatakan sembuh, kemudian rapid testnya masih positif dan masih membutuhkan perawatan untuk komorbid atau komplikasinya, JKN ini belum bisa kita jamin karena persyaratannya harus PCR dan rapid testnya harus negatif. Ini pun sudah ada di dalam SE Menkes. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa dia sudah dilakukan sebelumnya lagi, slide sebelumnya. Dilakukan pemindahan ruang perawatan. Jadi pasien tersebut tidak lagi dirawat di ruang isolasi, tapi bahwa dia sudah, pasien tersebut tidak lagi di tapi sudah dirawat di ruang. Oke, ini. Nah, ini adalah prasyarat kalau nanti dilakukan alih penjaminan COVID ke dalam program JKN. Peserta ini adalah harus dibuat
SEP. Karena kalau mengacu ke Permen, namun SEP-nya belum dibuatkan. Artinya SEP dibuatkan, SEP itu harus terbit maksimal day. Ya, kami sampaikan desainnya sudah dimasukkan ke ruang maksimal 3 kali 24 biaya akan penjaminan untuk pasien COVID. Lanjut. Nah, bagaimana untuk kasus yang koinsiden? Next. Halo. Suaranya nggak ada, Pak. Ya, lanjut, Mbak. Dr. Andi, mohon suaranya diperjelas, mungkin lebih dekat ke speaker. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Permasalahan. Nah, hal-hal inilah yang mungkin menjadi perhatian kita bersama pada saat suaranya jelas, Dok? Masih putus-putus, Dok? Ya, tadi putus-putus, Dok. Ya, silakan lanjut, Dok. Ya. Ya. Nah, sebelumnya. Halo. Apakah yang ini, Dok? Ya, baik. Setelah ini yang terkait dengan koinsiden. Oke, slide coincidence ya. Lanjut, Mbak. Ya, slide coincidence, baik. Ya, Dok. Halo. Ya. Nah, pada kasus koinsiden ini ada kemungkinan penjaminannya bisa bahwa pada saat pasien masuk di kami contoh kasus kehamilan, dia belum tahu bersamaan, ya. Dan dia belum tahu ataupun sudah terpapar COVID, misalnya di pada ya tentunya penjaminan terus sampai ya bisa dibantu jaminan lagi untuk pasien COVID-nya pada saat penjaminan positif dan tadi kami contoh kasus tentunya penjaminan tesnya positif dan salahnya sih. Jadi kata kuncinya untuk paling adalah COVID ini adalah untuk alat penjaminan. Kalau tadi dari komorbid atau komplikasi dipindahkan ke DKN itu harus dia beralih ke ruang rawat biasa dan hasil PCR atau rapid testnya negatif. Namun kalau dia untuk kasus koinsiden dan membutuhkan pelayanan ataupun dia positif COVID-nya, syaratnya adalah PCR atau rapid testnya positif dan dia harus dirawat di ruang isolasi. Oke, lanjut. Mungkin langsung ke studi kasus. Ya, baik. Oke. Halo, Dr. Asih. Ya, silakan, Dok. Ini simulasi kasus 1. Ya, simulasi kasus 1 ini menggambarkan bahwa ada pasien, ini kita berbicara kasus COVID murni, tidak ada komplikasi, tidak ada komorbid ataupun tidak ada koinsiden. Jadi kasus ini kita ada pasien masuk tanggal 1 April, infonya dia pulang dari perjalanan dari Cina, kemudian
Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan gejala ke diagnosa COVID dan tidak ada penyakit lainnya. Dan di sini tentunya dari anamnesa itu adalah hal yang penting ya pada saat menegakkan juga diagnosa COVID. Kemudian pasien ini dirawat selama dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal contoh ya, di mana di sini dia dirawat di ruang isolasi non tekanan negatif tanggal 1 April sampai 6 April karena kondisinya memburuk, kemudian dipindah ruang perawatan ke ruangan ICU serta menggunakan ventilator. Nah ini kan ada 2 ruangan tempat perawatan, yang satu adalah isolasi, tetap di ruang isolasi, namun pada saat pertama ini tidak menggunakan ventilator, yang kedua dia dipindahkan ke ICU dan menggunakan ventilator. Kemudian karena kondisinya membaik, maka dipindahkan lagi ke ruang isolasi non tekanan negatif tadi. Kemudian pada tanggal 14 April diperbolehkan pulang karena kondisi sudah membaik. Kemudian dari informasi pusat krisis, ini sebagai contoh simulasi, rumah sakit menerima donasi APD dari pemerintah pusat sebanyak 50 pieces. Nah ini bagaimana perhitungan tarifnya? Memang kalau secara aplikasi ini kan Bapak Ibu di rumah sakit langsung mengisi dalam aplikasi, dan yang penting di sini adalah bagaimana memastikan tanggal masuk dan tanggal keluar pasien dari suatu ruangan. Jika pasien tersebut berpindah-pindah ruangan, tentunya harus dipastikan ya, harus dipastikan bahwa ruangan tersebut diinput kapan dia masuk ke ruangan ruangan isolasi non negatif, kapan dia ini penting. Nah, kemudian lanjut. Ya, ini kalau kita lihat bahwa dia secara total dirawat 14 hari. Ya, karena tadi masuk tanggal 1, pulang tanggal 14. 14 hari di ruang isolasi non negatif tanpa ventilator. Kemudian 3 hari di ruangan ICU menggunakan ventilator. Ya. Kemudian terkait dengan besaran tarifnya, karena kita sudah tahu lama perawatannya, kita cek besaran tarifnya yang ada di KMK, ya, di KMK dan di SE Menkes. Di KMK ruang isolasi non negatif tarif cost per day-nya itu adalah 7,5 juta. Untuk ruangan ICU dan ventilator ini 15.500.000. Kemudian untuk unit cost APD ini sudah ada di SE Menkes 295 bahwa per piecesnya adalah 400.000. Nah, karena kita ingin mengetahui tadi norma tarifnya adalah kita harus menggunakan inasi bijis. Tadi kalau di depan itu kan ada A ditambah N kali B dikurangi A dikurangi C. Artinya A ini tetap harus dilakukan grouping sebagai dasar kita untuk melihat diagnosanya apakah ada komorbid atau tidak ada komorbid. Jadi walaupun di sini ada angkanya 2.069.000, namun angka ini tidak dipakai. Ya, yang dipakai adalah dari sisi pengkodingannya. Karena tadi di depan kami sampaikan pengkodingan itu akan membedakan apakah ada komorbid atau tidak ada komorbid. Lanjut. Ya. Menunggu ya dok. Ya, tidak apa-apa. Ada lag time sedikit ya. Ya. Ya, nah kemudian ini karena kita di depan sudah menyampaikan ya cara perhitungan tarifnya, sehingga langsung ke poin 4 kita coba menghitung untuk isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator, karena dirawat 11 hari, tarif cost per day 7.500.000 sehingga subtotalnya adalah 82.500.000. Sampai dengan APD juga seperti itu. Tinggal dikali. Karena APD, sebenarnya kalau kita bicara APD, ini kan komponennya banyak. Namun di SE Menkes yang menjadi pengurang itu adalah item APD jenis gown ya, yang unit cost-nya adalah 400.000. Di sini karena dia memakai 50 pieces, sehingga 400.000 dikali 50 totalnya 20 juta. Sehingga untuk pasien ini, untuk pasien khusus yang klaim COVID murni, kalau dimasukkan ke norma perhitungan tarif,
tadi A adalah tarif inasi bijis di atas besarannya 2.069.000. Kemudian N-nya, N ini adalah jumlah loss dan tarif cost per day karena sudah kita buat di tabel 4 ini, kita tinggal masukkan. Dia dirawat di ruang tekanan negatif tanpa ventilator 11 hari, 82 juta, ditambahkan dengan pada saat dirawat di ICU dengan ventilator 46 juta, kemudian dikurangkan lagi dengan tarif inasi bijis. Di sini kode A-nya, dan karena di sini pasiennya adalah mendapatkan bantuan APD, ya APD dari pemerintah pusat, tentunya nanti akan dikurangkan yang 20 juta. Jadi di sini dimasukkan 20 juta. 20 juta ini adalah C, adalah APD donasi. Jadi kalau APD donasi bantuan dari pemerintah pusat, datanya tersentral Bapak Ibu, tidak serta-merta data dari daerah kita pakai, namun kita tadi sampaikan di depan bahwa datanya adalah dari pusat krisis. Ini akan menjadi pengurang. Dan ini pengurangnya adalah secara kolektif, jadi tidak per pasien. Bisa saja mungkin Bapak Ibu saat ini sudah mengirimkan klaim ke kami, namun belum dilakukan pengurangan APD karena sampai saat ini data kami masih berkoordinasi dengan pusat krisis dan Kementerian Kesehatan. Jadi total klaimnya adalah 109 juta. Nah, ini adalah contoh simulasi kasus COVID murni, jadi tanpa ada komorbid atau komplikasi dan bukan kasus koinsiden. Mungkin lanjut. Ya, Dok. Menunggu, Dok. Ya, silakan. Ya, baik. Nah, yang kedua ini terkait dengan kasus klaim COVID dengan komorbid. Ya, jadi di sini ada pasien habis perjalanan nih dari daerah endemik, kemudian menunjukkan gejala COVID, serta dia memiliki di sini penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Dan pasien dirawat dari tanggal 1 sampai 14 April, dan pada tanggal 15 April, pada tanggal 14 ini dinyatakan membaik oleh DPJP, namun masih memerlukan perawatan karena gula darah Tuan X sangat tinggi. Nah, kebetulan pasien ini adalah pasien JKN, ini sebagai contoh. Kemudian, kalau kita melihat di SE Menkes, kalau umpamanya dia sudah sudah sembuh kasus COVID-nya dan dia masih membutuhkan perawatan karena komorbid atau komplikasinya, maka dia beralih ruang perawatan. Sehingga pada tanggal 15 di sini Tuan X dirawat di ruang perawatan kelas 1, ya artinya bukan ruang isolasi, ruang perawatan kelas 1, sesuai dengan hak kelas peserta, dan pada tanggal 20 April Tuan X akan membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Dari informasi pusat krisis, rumah sakit A menerima donasi dari pemerintah sebanyak 50 krisis. Nah, bagaimana perhitungan klaimnya? Nah, ini kasus COVID dengan komorbid. Mungkin bisa dibantu, next. Ya, ini sama perhitungannya. Kita rinci dulu lama perawatannya berapa. Di sini lama perawatannya adalah 20 hari. 11 hari di ruang isolasi non negatif tanpa ventilator, 3 hari di ruangan ICU menggunakan ventilator, dan 6 hari di ruang perawatan biasa. Sama, kita cek juga berapa tarif cost per day-nya di masing-masing ruangan. Untuk perawatan biasa, karena nanti memakai tarif inasi bijis, tentu groupingnya akan terpisah. Jadi ruang perawatan biasa ini tidak usah dicari berapa dia tarif per harinya, karena yang 6 hari ini akan menjadi penjaminan program JKN. Kemudian untuk mengetahui apakah ada komorbid atau tidak ada komorbid, ini di mungkin nomor 4 ya, bukan nomor 3 ini dihapus. Mungkin kita langsung ke nomor 4 karena ada komorbid, diinputlah di situ tarif inasi bijis sebagai DM ya, sehingga itu menandakan bahwa dia ada komorbid. Nah, kalau diinput di aplikasi inasi bijis, ini contoh ya Bapak Ibu, contoh akan keluar 4.500.000. Mungkin ini berbeda juga, tapi prinsipnya adalah kami sampaikan ini menggambarkan bahwa kalau dengan ada komorbid, otomatis nanti di grouping inasi bijis itu akan keluar diagnosa sekundernya adalah diabetes mellitus. Ya, lanjut. Nah, perhitungannya sama Bapak Ibu. Yang membedakan adalah di sini ada 2 tagihan.
Ya, yang pertama tagihan klaim COVID-nya dengan perhitungan sama di poin 3 dan poin 4 ini itu akan ditagihkan ke Kemenkes. Kemudian satu lagi adalah tagihan terkait dengan komorbidnya. Tadi komorbidnya adalah DM. Ini nanti ditagihkan melalui secara terpisah, melalui aplikasi ikliminasi bijis juga, dan nanti penagihannya ke BPJS Kesehatan. Sehingga untuk kondisi kasus ini, rumah sakit akan mendapatkan biaya klaim dari pemerintah untuk klaim COVID-nya dan dari BPJS Kesehatan untuk komorbidnya. Ya, lanjut. Mungkin yang terakhir terkait dengan kasus koinsiden. Nah, ini sebagai contoh kasus kehamilan, dia masuk ke rumah sakit dan dari hasil pemeriksaan dilakukan ada operasi tindakan seksiosesaria sebelum kehamilan yang pertama, dan ternyata menunjukkan gejala COVID. Nah, pada kondisi ini tentunya penjaminan COVID-nya sudah mulai dari awal karena dia sudah dirawat di ruang isolasi. Termasuk bagaimana JKN juga mengcover untuk kasus persalinannya. Nah, di sini digambarkan bahwa rumah sakit memberikan pelayanan ini menerima donasi APD dari pemerintah provinsi sebanyak 50 pieces tarifnya. Kalau 2 di atas tadi adalah dari pemerintah pusat bantuan APD maupun obat-obatannya, di kasus 3 ini dari pemerintah provinsi. Lanjut. Nah, ini sama, tetap kita buat dulu poin 1, poin 2, poin 3. Dan poin 4 juga ini karena dia dilakukan tindakan persalinan melalui operasi sesar. Ini contoh ilustrasi kasusnya adalah 7.500.000. Unit cost APD-nya tetap sama. Lanjut. Nah, perhitungannya tetap sama, cuman yang ingin kami sampaikan di sini adalah stressingnya karena bantuan APD-nya adalah dari pemerintah provinsi, sehingga untuk klaim COVID ini tidak dilakukan pengurangan poin C. Jadi poin C ini hanya pengurangannya kalau dia mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Untuk tagihan klaim koinsidennya juga sama. Jadi pada saat dia masuk sampai pasien pulang itu kita membayar ke rumah sakit tersebut. Ini contoh kasus sebesar 7.500.000 sehingga yang diterima rumah sakit itu sebanyak 136.500.000. Ini ilustrasinya untuk kasus koinsiden. Lanjut. Nah, mungkin ini menjadi perhatian kita juga beberapa kesalahan input dalam aplikasi klaim. Untuk yang pertama, di sini nanti akan jadi error pada saat Bapak Ibu menginput ke aplikasi klaim. Statusnya PDP, namun tidak sesuai dengan kode INA, kode SID-10 yang ada di KMK 238. Jadi ini harus menjadi perhatian bersama bahwa karena untuk kasus COVID ini kan klaimnya tidak sekompleks klaim JKN, sehingga harapan di rumah sakit itu mengikuti ketentuan yang ada di KMK 238, sehingga tidak terkendala pada saat proses pengajuan klaim. Ini karena salah diagnosa, sehingga hasilnya 0 dan tidak bisa di-grouping. Yang kedua di sebelah sini adalah pasiennya ini sudah terkonfirmasi dan kode SID 10 tapi tidak tepat. Jadi harus diperhatikan nih status pasiennya apa. Kalau terkonfirmasi, codingnya apa. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai nanti terkonfirmasi tapi di coding sebagai ODP ataupun PDP. Lanjut. Nah, ini sama. Ini terkait dengan komorbid, ya. Jadi dia kasusnya terkonfirmasi, tapi di sini dinyatakan komorbid, namun tidak di-coding, atau sebaliknya. Di sini dicentang adalah tidak ada komorbid, namun di input di diagnosis sekundernya ada komorbid. Nah, ini juga beberapa kesalahan input yang terjadi pada saat teman-teman rumah sakit mengajukan klaim. Jadi kalau kami harapkan bahwa karena kita bersinergi rumah sakit, BPJS dan Kemenkes, pedoman yang ada di KMK 238 terkait dengan pengodingan itu sebaiknya dan seharusnya kita pedomani regulasi tersebut. Jadi karena ini berbeda dengan klaim JKN. Kalau klaim JKN itu clear kita hanya melihat kepada
coding ataupun grouping yang dibuat oleh rumah sakit. Namun karena ini ada dua metode pentarifan, sehingga untuk hal-hal seperti ini alangkah baiknya kita mengacu kepada regulasi yang ada. Lanjut. Nah, yang terakhir mungkin supaya dapat berdiskusi. Nah, ini kami sampaikan Bapak Ibu, kami mungkin sudah disampaikan sebelumnya, namun kami highlight di sini bahwa memang terkait dengan pengajuan klaim COVID ini, kita harus memiliki frekuensi sama terkait dengan regulasi. Selagi kita belum memiliki frekuensi sama terkait dengan regulasi yang ada, sudah pasti nanti pada saat proses pengajuan klaim, pada saat proses verifikasi, akan muncul bukan permasalahan, tapi pernyataan dari masing-masing pihak bahwa menurut regulasi A bunyinya seperti ini, ataupun menurut BPJS atau verifikator persepsinya seperti ini. Sehingga mari kita sama-sama kembali membuka regulasi yang ada, sehingga persepsi kita sama terkait dengan penelaksanaan klaim COVID. Yang kedua adalah saat ini kami sedang menyusun bersama Kemkes ya, bagaimana proses pengajuan dispute claim yang sudah terjadi. Artinya memang kalau kita kembali ke KMK 238 bahwa penyelesaian dispute claim ini adalah ranahnya di Kementerian Kesehatan. Namun dari sisi pengelolaan dispute tersebut, tentunya ini juga harus kami komunikasikan dengan Kementerian Kesehatan. Alurnya seperti apa? Apakah seperti alur dalam program JKN ataukah by system? Nah, ini saat ini sedang kami susun alur prosesnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ini bisa selesai, dan nanti kami juga berharap dengan tim di Kemkes dan BPJS itu nanti untuk penyelesaian dispute claim ini tidak berbeda dengan program JKN, nanti akan by system, tersistemasi. Jadi karena kita di sini sudah dalam bentuk pengajuan klaim juga dalam bentuk soft file, tidak lagi hard copy, termasuk juga nanti untuk dispute-nya juga dalam bentuk sistem. Jadi nanti tidak ada buka berkas dan sebagainya. Nanti sudah ada notifikasi di sistem tersebut apakah klaim yang dispute tersebut dapat ditindaklanjuti rumah sakit ataukah tidak dapat ditindaklanjuti oleh rumah sakit. Lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf mungkin pada saat menyampaikan paparan karena mungkin jaringan ada yang terjeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Sementara kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi atas paparannya yang rinci, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti ya dari jauh. Hanya sedikit Dok ininya putus-putusnya, selebihnya lancar alhamdulillah. Mudah-mudahan di tempat Bapak dan Ibu demikian pula. Karena pesertanya jauh-jauh ini Dok, dari Sabang sampai Merauke ternyata. Ya. Bapak dan Ibu, sekarang kita akan memasuki tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu tanyakan melalui mekanisme raise hand. Nah, ya raise hand, diklik raise hand-nya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu silakan sampaikan. Ya. Kita mulai tanya jawab sampai dengan saya batasi dulu untuk 3 orang. Kita punya waktu untuk tanya jawab sampai pukul 11 kurang 5. Dan kemudian nanti kita foto bersama, dan terakhir mudah-mudahan bisa selesai jam 11 lewat 5 ya. Sudah ada? Ya. Ya, silakan Ibu Hesti dari Rumah Sakit Harum menyampaikan pertanyaannya. Dr. Hesti? Ya, Dr. Hesti? Ada yang lain? Ya, sambil menunggu ya. Dr. Hesti. Ya, Dr. Hesti ya, sudah tersambung? Iya, Dokter. Mau tanya, Dokter, untuk rumah sakit rujukan COVID dengan rumah sakit jejaring, apakah ada hubungannya dengan jumlah los perawatan pasien yang dirawat, Dokter? Ya. Ya, baik. Penanya kedua, silakan. Satu lagi, Dokter. Oh, ada lagi. Silakan. Ya. Ya.
untuk pasien yang melahirkan, berarti tadi kan bisa diklaim 2 ya dok, bisa diklaim dengan penjaminan ganda, dokter. Apakah pas bayinya bisa diklaim COVID juga, dokter? Untuk bayinya? Ya, ya. 2 pertanyaan ya dok? Ya. Ya, selanjutnya adalah kepada Dokter Kiki dari Rumah Sakit Kartika Husada. Silakan. Selamat siang, dokter. Mohon izin bertanya, dok, terkait di Surat Edaran 295. Di situ kan terkandung APD. Dijelaskan bahwa APD ini adalah APD dari pusat APBN, yakni BNPB dan Kementerian Kesehatan. Di kami kasusnya ini, donasi ini berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Bahkan saya juga terkejut, ini ada pusat krisis yang melaporkan ini, saya belum tahu tuh seperti apa laporan dari pusat krisis, apa masuk ke kami atau langsung masuk ke BPJS. Dan apakah yang dari dinas kabupaten itu juga termasuk sebagai APD pengurang? Terima kasih dokter, cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya adalah Bapak Arya Putra. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai pengklaiman. Kan kemarin itu dari kami dapat surat edaran juga dari Kemenkes per tanggal 10 Juni. Kaitannya ada sistem yang tentang ODP. Di sini juga disebutkan ODP kurang dari 60 tahun. Kalau dulu yang di Permenkes 238 itu kan disebutkan yang bisa diklaimkan ialah ODP kurang dari 60 tahun dengan komorbid. Sedangkan per tanggal 10 Juni sendiri ada edaran bahwa ODP kurang dari 60 tahun dengan tidak ada komorbid bisa diklaimkan sebagai poli rawat jalan. Apakah itu sudah bisa diberlakukan atau tidak? Terima kasih. Baik, kita batasi 3 pertanyaan dulu. Silakan Dr. Andi untuk menjawabnya. Ada 4 pertanyaan, 2 dari dokter pertama, kemudian ya tentang APD yang dari Dinas Kesehatan, kemudian ODP dengan usia 60 di bawah 60 plus minus komorbid. Silakan Dr. Andi. Baik, makasih Dr. Asih dan Bapak Ibu. Yang pertama mungkin dari Dr. Hesti ya, Rumah Sakit Harum kalau tidak salah catat tadi. Kaitannya dengan Rumah Sakit Rujukan COVID dan Rumah Sakit Jaring apakah ada kaitannya dengan LOS. Jadi gini, prinsipnya tadi kami sampaikan di paparan bahwa seluruh rumah sakit memberikan pelayanan COVID ini dapat memberikan pelayanan dan dapat mengajukan klaim ke pemerintah, dalam ini ke Kementerian Kesehatan. Jadi ini nanti akan jadi karena di lapangan berkembang nih beberapa kasus. Ya, rumah sakitnya ini contoh Rumah Sakit Pratama, tapi klaimnya ditagihkan melalui Rumah Sakit Rujukan COVID. Nah ini yang tidak diharapkan sebetulnya. Jadi kalau memang umpamanya dari rumah sakit rujukan ataupun rumah sakit berikan pelayanan COVID karena dia keterbatasan sarana prasarana, kemudian dia merujuk ke rumah sakit yang peralatannya lebih lengkap. Nah, penagihan klaimnya sudah jelas di KMK 238. Jadi tetap dibayar rumah sakit yang merujuk dan penerima rujukan juga tetap mendapatkan bisa menagihkan klaimnya ke pemerintah. Jadi ini 2 hal yang berbeda ya tadi ya. Kalau yang pertama ini kami sampaikan juga agar tidak dilakukan nih hal-hal umpamanya ada titipan dari rumah sakit lain kemudian diklaimkan. Yang kedua adalah kalau umpamanya tadi rumah sakitnya sudah memberikan pelayanan karena keterbatasan SDM ataupun sarana prasarana dirujuk ke rumah sakit lain, bagaimana tarifnya nanti sama-sama kita lihat di KMK 238 seperti yang kami paparkan di atas. Kalau dia dirawat kurang dari 6 jam, tarifnya rawat jalan. Kalau dia dirawat lebih dari 5 hari, dia tarifnya 100% dari tarif cost per day yang ada di KMK 238. Ya, kemudian yang kedua, betul ya tadi sebagai contoh koinsiden untuk kasus melahirkan klaimnya ganda. Memang itu ganda untuk yang koinsiden. Nah, untuk penjaminan bayinya ini
mengacu ke, kalau Bapak Ibu mungkin sudah terima juga ya, ada surat dari Kementerian Kesehatan pertanggal 10 Juni, ini pertanyaan Pak Arya juga tadi. Di situ disebutkan bahwa penjaminan bayi dari ODP, PDP atau konfirmasi itu mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dan gugus tugas. Nah, nanti sama-sama kita cek karena di di KMK 238 di situ sudah ada pengkodingan untuk bayi baru lahir. Jadi artinya kalau memang bayinya itu terpapar ataupun terpapar COVID, ya tentunya itu bisa dijamin pemerintah. Namun ada beberapa pedoman yang sama-sama harus kita lihat. Kami pun juga nanti akan mengecek pedoman yang dimaksud di surat tersebut, karena dasar kita kan KMK. Kalau mengacu ke surat tanggal 10 Juli tadi kan mengacu ke KMK, SMNKes dan pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dan gugus tugas. Jadi prinsipnya kalau memang itu memenuhi kriteria, bayi yang lahir dari pasien COVID itu dapat dijaminkan. Namun kita sama-sama lihat dulu kriterianya seperti apa. Kemudian dari Dr. Kiki, Rumah Sakit Kartika Husada, jadi terkait APD dan obat-obatan, Dok, itu clear, yang dipotong adalah hanya bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dari pusat, datanya satu sumber, Dok. Jadi kami tidak serta-merta melakukan pemotongan klaim untuk APD dan obat-obatan sebelum mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan. Jadi datanya dari sana. Jika ada bantuan dari NGO, Dinkes Kabupaten Kota atau Provinsi, itu tidak menjadi pengurang untuk penagihan klaim COVID. Jadi datanya satu, sehingga sampai saat ini pun kami belum melakukan pemotongan untuk atau pengurangan terkait dengan APD dan obat-obatan karena datanya masih menunggu dari Kementerian Kesehatan. Itu, Dok. Jadi kalau di luar itu tidak dilakukan pemotongan. Itu clear ya. Memang di di KMK 238 hanya tertulis pemerintah. Nah, namun kita perjelas ke KMKes pemerintahnya ini seperti apa? Ternyata pemerintah pusat. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian dari Pak Arya tadi ya, ini betul ya di KMK 238 di situ tidak disebutkan ya. Jadi kemarin waktu kami duduk bersama dengan KMKes memperjelas yang di KMK 238 penjaminan untuk ODP, PDP dan konfirmasi itu diperuntukkan untuk rawat inap. Jadi karena di SMNKes ada dapat dijaminkan untuk jalan, sehingga di surat tersebut disebutkan ODP kurang dari 60 tahun tanpa komorbid dapat dijamin sebagai rawat jalan. Namun nanti kami akan konfirmasi juga kaitannya dengan aplikasi iklimnya. Intinya kalau di KMKes menyampaikan bahwa ODP kurang dari 60 tahun dapat dijamin yang tanpa komorbid, tentunya BPJS akan ikut. Namun ini perlu kita konfirmasikan juga ke KMKes seperti apa aplikasinya, apakah sudah siap atau belum, apakah cukup dengan surat tersebut untuk dijadikan pedoman dalam proses verifikasi. Tapi prinsipnya BPJS Kesehatan sebagai verifikator itu akan mengikuti setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin itu, Dok. Makasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, masih ada satu sesi lagi. Mari kita dibuka lagi, silakan dengan mekanisme raise hand. Sudah ada satu dari Rumah Sakit Awal Bros Batam, silakan. Baik, terima kasih Dok. Pertanyaannya yang pertama, untuk kami udah klaim COVID, kemudian statusnya dispute. Hasil dari keterangan dispute-nya itu salah satunya double claim RJ dan RI. Kemudian yang kedua ada kalimat status RS perujuk itu kurang dari 6 jam dari tanggal pasien datang. Kemudian ada juga ditulis status RS perujuk kurang dari 2 sampai 5 hari. Padahal kami tidak ada merujuk pasien. Jadi kebingungan kami di RS sudah ditanyakan ke verifikator,
tapi dari verifikator tidak ada jawaban tentang keterangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Dr. Adi Suryanto, silakan. Terima kasih. Tadi di presentasi saya lihat itu menampilkan tampilan aplikasi Nasi Bijis. Ada tambahan keterangan tentang pasien terkonfirmasi, PDP dan sebagainya. Apakah memang aplikasi Inasi Bijis yang baru itu sudah seperti itu? Kalau memang iya, mohon kami diberi link untuk mendownload aplikasi Inasi Bijis yang sudah disesuaikan dengan kondisi COVID ini. Terima kasih. Pertanyaan dari Rumah Sakit Mary Cilengsi, silakan. Pada tek udah ngantri bertanya dari Rumah Sakit Mary Cilengsi. Di kami sudah pernah mencoba klaim ke Kemenkes. Seperti pada umumnya kan kita ada verifikasi dulu, kita diverifikasi oleh pihak BPJS. Nah, di dalam salah satu klaim kami itu terdapat nakes kami yang mengalami PDP. Nah, pada saat diverifikasi di BPJS itu ternyata klaim kami yang nakes itu dispute. Dari pihak verifikator BPJS bilang itu tidak bisa dijaminkan ke Kemenkes, tapi dijaminnya ke BPJS TK. Pada saat itu kami langsung konfirmasi ke PIC pihak BPJS TK, ternyata dari pihak BPJS TK bilang itu hanya menjaminkan apabila ada nakes PDP yang meninggal. Nah, jadi sekarang gimana nih? Jadi menggantung gitu loh Bu Dokter. Untuk klaim nakes ini tindak lanjutnya seperti apa? Terus yang kedua yang kita tanyakan, kita juga ada masalah pada saat klaim ke Kemenkes itu hubungannya dengan NIK pasien. Kan kalau untuk ke Kemenkes itu NIK-nya harus sesuai. Biasanya petugas pendaftaran kami itu dia akan mencocokkan NIK dengan program BPJS yang V-Claim, program LUPIS-nya itu sesuai. Tapi ternyata pada saat ada verif itu terdapat 6 orang yang tidak bisa dijaminkan Kemenkes dikarenakan tidak sesuai dengan Dukcapilnya. Nah, itu solusinya seperti apa? Terima kasih. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Dr. Andi, silahkan untuk dijawab dari Rumah Sakit Awal Bros, dari Dr. Adi Suryanto, dan dari Rumah Sakit Mary Cilengsi. Ya, baik. Makasih Dr. Asih dan Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Mungkin dari Rumah Sakit Awal Bros Batam tadi menanyakan hasil verifikasi ya, hasil verifikasi klaim COVID yang kebetulan terdispute dan ada keterangannya. Nah, ini mungkin yang perlu kami sampaikan ini baru ya. Jadi aplikasi verifikasi klaim kita ini sudah berevolusi ya 2 kali, dan yang terakhir ini sudah ada kita berikan catatan atau flagging kalau dispute dia kenapa. Nah, tadi disampaikan contohnya kasus irisan rawat jalan dan rawat inap. Nah, ini seperti halnya kalau kita melihat kaidah dalam proses verifikasi, tentunya untuk klaim COVID juga sama ya. Artinya kalau umpamanya dia dilakukan pelayanan di rawat jalan kemudian lanjut ke rawat inap, tentunya ini yang bisa ditagihkan adalah hanya klaim rawat inapnya. Nah, mungkin nanti ini perlu diperdalam lagi kasusnya untuk di Awal Bros Batam. Ini terima kasih masukannya, nanti akan kami konfirmasi ke sana. Tapi secara prinsip bahwa untuk rawat jalan rawat inap ini klaimnya jadi satu. Sama halnya kalau dia masuk ke UGD. Ya, mungkin kalau poli tidak, tapi kalau UGD bisa terjadi. Pasien datang ke rumah sakit, pintu masuknya ke UGD. Dari pemeriksaan butuh perawatan di ruang isolasi di rumah sakit. Nah, apakah rawat inap? Tentunya tidak, ya, karena sudah bentuk kesatuan hal tersebut. Ya, karena kalaupun diajukan itu akan terbaca pada saat melakukan proses verifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan irisan rujukan antar rumah sakit. Bisa saja terjadi karena dalam proses verifikasi ini kan
kalau terdispute kan bentuknya adalah konfirmasi, bukan mentidaklayakkan. Tapi dispute itu adalah perlu konfirmasi ke rumah sakit. Namun konfirmasinya ini berbeda dengan program JKN. Kalau program JKN itu konfirmasinya durante verifikasi. Karena waktu verifikasi kan 15 hari. Namun untuk program klaim COVID ini, konfirmasi ke rumah sakit itu kalau ada dispute, alurnya harus ke Kemkes dulu. Apakah bagaimana Kemkes untuk kasus ini? Kalau sudah ada rekomendasi, baru nanti Kemkes akan ke rumah sakit untuk melakukan proses klaim selanjutnya. Jadi untuk yang status yang tadi beririsan antara perujuk dan penerima rujukan, ini kalau ada dispute memang harus dilihat dulu. Jangan-jangan nanti rumah sakit tadi sampaikan rumah sakit Albros merasa tidak merujuk pasien. Ataupun mungkin sebaliknya, rumah sakit Albros menerima rujukan dari rumah sakit lainnya. Ya, ini yang harus dicek kembali, ya, sama-sama kita cek nanti di lapangan. Nanti ini PR kami mungkin setelah Vkonnya akan kami konfirmasi ke kantor cabang Batam ya terkait kasus ini. Namun pada prinsipnya adalah terkait dengan rumah sakit rujukan dan penerima rujukan, kita sama-sama mempedomani yang ada di KMK 238. Itu penting sama-sama kita pahami bersama supaya frekuensi kita sama, sehingga nanti jika terjadi kasus dispute, sekali lagi Bapak Ibu, dispute ini adalah bukan kasus tidak layak atau tidak sesuai, namun adalah perlu membutuhkan konfirmasi. Ya. Kemudian Dr. Adi, jadi Dok, untuk aplikasi klaim ini hanya satu, namun fiturnya ada 2 di dalamnya. Fitur untuk penagihan klaim JKN dan fitur untuk penagihan klaim COVID. Dan di awal-awal itu sudah ada perbaikan ataupun pembaruan dari Kemkes, karena aplikasi klaim ini kan aplikasi Kementerian Kesehatan. Jadi sudah dibuat dalam, kalau bicara IT itu kan udah dikirim patch-nya ke rumah sakit, sehingga nanti rumah sakit tinggal mengupdate. Kalau rumah sakit belum mengupdate aplikasi yang existing, yang belum bersama tentunya ya, itu tentunya dia tidak akan bisa menampilkan tadi yang kami tampilkan, aplikasi klaim COVID. Jadi harus diupdate dulu, kira-kira seperti itu. Dan itu sudah menurut kami, karena pembahasannya juga bersama ya, apa yang harus diinput di situ, kami itu sudah sangat lengkap ya informasi-informasi. Cuman yang jadi nanti tantangan kita adalah input. Yang paling sering terjadi adalah salah menginput tanggal masuk dan tanggal pulang pasien. Karena menurut kami itu sangat penting karena akan berpengaruh terhadap tarif cost per day ataupun lama perawatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Seringkali itu terjadi masalah di situ. Tapi kalau fitur-fitur lainnya saya kira udah lengkap, tinggal nanti sama-sama kalau yang belum diupdate mungkin nanti diupdate, bisa menghubungi Cashback Center Kemkes, nanti bisa kami sampaikan juga nanti karena kita ada grup juga ya, dan Kemkes, bisa juga kita nanti komunikasikan apabila ada rumah sakit yang kesulitan dalam melakukan update aplikasi Inacipis. Atau bahkan ada rumah sakit yang baru bekerja sama, jadi mungkin belum familiar bagaimana cara menginstal, bagaimana cara menggunakan. Nah ini sudah disediakan juga sebetulnya nomor kontak ya, baik dari BPJS maupun dari Kemkes terkait permasalahan yang muncul dalam pengklaiman COVID. Mungkin gitu Dr. Adi dari kami. Kemudian dari Bu Mary ya, dari Rumah Sakit Ciliwung. Ada 2 nih. Ini menarik. Yang pertama nakes. Ya, nakes memberikan pelayanan terpapar COVID, bagaimana penjaminannya. Nah, sebetulnya kenapa didispute? Karena ada Kemenkes ya terkait dengan penjaminan nakes yang terdampak COVID. Ya memang saat ini mungkin informasinya saat ini bagaimana prosedurnya ini sedang dilakukan pembahasan. Jadi kalau dispute ini, jadi gini, jangan sampai ada tumpang tindih pembiayaan sebetulnya. Kalau memang itu nanti dibiayai, boleh dijamin oleh pemerintah melalui klaim COVID, tentunya akan kita tindak lanjuti. Namun, andai kata ternyata harus mengacu ke KMK yang dikeluarkan oleh Kemkes tersendiri, ya ini juga harus
ada kesepakatan juga dengan BPJS Ketenagakerjaan karena ini kan kaitannya dianggap sebagai kecelakaan kerja. Jadi teman-teman memang mendiskusikan itu supaya jangan sampai nanti kita salah melangkah. Sudah dibayar tapi ternyata klaimnya dilakukan terpisah bukan melalui klaim COVID ya. Kemudian untuk NIK pasien. Jadi mungkin di awal-awal perlu kami sampaikan bahwa NIK ini menjadi hal krusial ya yang harus diinput oleh rumah sakit. Kenapa? Karena kita perlukan NIK ini pertama sebagai identitas tunggal saat itu ya. Kemudian yang kedua jangan sampai terjadi double claim ya, double claim antara khususnya untuk program JKN ya. Karena ini kan walaupun dananya sama-sama dari pemerintah tapi porsinya berbeda-beda, jangan sampai terjadi double claim ya, udah ditagihkan ke COVID namun karena lupa ternyata ditagih juga ke JKN. Nah, mentresnya adalah dengan adanya NIK tersebut. Nah, memang dalam perjalanannya di awal-awal itu banyak tuh NIK yang nggak sesuai. Kenapa? Karena di aplikasi iklim ini kan dia inputnya manual ya, bukan belum terkoneksi lah ya dengan ke mana Dukcapil gitu ya. Namun di JKN kan tadi sampaikan memang untuk iklim kita kan sudah terkoneksi ke Dukcapil sehingga kalau terjadi hal seperti ini bukan tidak dijaminkan, namun ini diminta konfirmasi sebetulnya jika terjadi kesalahan NIK tidak sesuai, padahal KTP-nya udah sesuai nih antara yang diinput di aplikasi iklim dengan lampiran KTP-nya ini kayaknya sama. Nah mungkin ini yang perlu diupdate, disampaikan ke Dukcapil juga bahwa ini mungkin perlu diupdate terkait dengan NIK-nya. Tapi menurut kami ya karena ini sistemnya terpisah ya dengan sistem BPJS. Nah tentunya ini juga nanti akan menjadi masukan kita bersama. Namun perlu kami sampaikan di sini bahwa teman-teman rumah sakit itu kalau dia Indonesia sebisa mungkin diinput NIK-nya karena untuk mentrace jangan sampai nanti terjadi tadi double claim. Ini kan kita tidak ingin ya sudah klaimnya dibayar kemudian nanti ada auditor masuk kemudian kita diminta untuk mengembalikan. Nah ini yang sama-sama kita jaga, kita mitigasi dari awal sebetulnya terkait kenapa NIK itu harus ada. Karena di KMK pun sudah tercantum seperti itu. Mungkin itu Dr. dari kami sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Bapak dan Ibu, kita foto dulu bersama. Mohon videonya dibuka. Nanti kita lanjutkan lagi sesi pertanyaan yang ketiga. Senyum ya Bapak dan Ibu. Oke. Ya. 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 Siap-siap. Dokter Andi gelap nih, Dokter Andi. Nah, ya. Silakan ya. Sudah? Oke. Sebentar ya Pak, Bapak dan Ibu karena banyak ini. Ya. Sudah? Terima kasih Bapak dan Ibu. Masih ada satu sesi pertanyaan lagi. Ada dari 4 orang penanya ini yang sudah masuk. Silakan Ibu Raden Ayu Masya untuk menyampaikan. Kita harus terima kasih banyak. Saya dari Graha Bunda. Ingin bertanya, Bu. Kami sebenarnya bukan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, tapi khawatirnya ada kemungkinan bahwa kami menangani pasien COVID, ya Bu ya. Nah, kebetulan karena sekarang mungkin peningkatan jumlah
yang terpapar COVID ini cukup banyak. Jadi kami pikir khawatirnya rumah sakit rujukan tidak dapat menerima pasien lagi, sehingga kami harus untuk menangani pasien yang terkena wabah COVID ini. Nah, yang mau kami tanyakan, apakah mungkin kami untuk melakukan klaim ke pihak BPJS atau ada kebijakan lain jika kasus seperti ini ada? Begitu, Bu. Terima kasih banyak. Mohon arahan ya, Bu ya. Ya, terima kasih Bu Ayu. Kemudian dari Ibu Evi Indahwati, silakan. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi Bu, silakan. Ya, saya dengan Dr. Elvi dari Rumah Sakit Hermina Palembang. Saya ingin menanyakan masalah klaim COVID pada pelayanan rawat jalan ya, Dok ya. Di mana kalau di surat edaran dan notulensi Kemenkes itu disebutkan standar pelayanan rawat jalan berupa pelayanan konsultasi, laboratorium darah rutin, dan X-ray fototoraks. Kita terdapat kendala di pelayanan rumah sakit kita, di mana klaim kita didispute karena dimintakan pemeriksaan PCR. Jadi mau saya tanyakan, apakah pemeriksaan PCR rawat jalan untuk klaim COVID ini wajib dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Mary Puspita Fadila, silakan. Ibu Mary. Ya, Ibu. Ya, ini silakan, kebetulan sama Bu, cuman kita nggak janjian kalau ternyata sama-sama ikut line ini. Jadi pertanyaannya sama dengan yang tadi Raden Ayu Maska, Bu. Oh, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sekarang Ibu Novita Indriani, silakan. Sebentar, Bu. Ya, halo, bisa didengar ya, Bu? Ibu Novita? Ya, halo. Ya, suaranya mohon lebih keras lagi, Bu. Ya, silakan. Jadi begini, Bu, untuk klaim kita itu kan terkendala terkait perbedaan loss tanggal pulang ya, Bu ya. Halo? Halo? Ya, silakan, Bu. Ya. Oh iya. Jadi begini, Bu, di rumah sakit kita itu kan pasien pulang sebelum jam 12 itu memang kamarnya dibatal 1 hari. Nah, kemudian kita coba input di Inasi Bijis, itu tanggal pulang sesuai di resume medis. Dan akhirnya itu didispute semua. Nah, yang mau saya tanyakan, itu kita untuk input tanggal pulang, itu mengacu pada resume medis atau tanggal pulang yang ada di billing kami. Mengingat kamar di hari terakhir, itu memang tidak kami cas pasien. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Bu? Bisa. Cukup, Bu? Ya, cukup. Hanya itu aja. Oke, baik. Terakhir adalah Ibu Sophia Lena. Silakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ibu, terdengar suaranya? Ya, terdengar jernih, silakan. Oke. Ibu, kami dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmausada. Pertanyaan kami, yang awal mungkin kami pertanyakan bahwa kami punya pasien jiwa, cenderung sebagian besar adalah dari pasien terlantar, dan itu berasal dari zona merah, Ibu. Jadi selama pandemi COVID ini, kami punya kebijakan, setiap pasien yang masuk itu kita lakukan isolasi maksimal selama 14 hari. Pertanyaan kami, dengan kondisi pasien seperti itu, apakah kami bisa menagihkan pasien tersebut dalam klaim COVID, Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan itu bisa kami tagihkan dalam klaim COVID, setelah 14 hari, pasien kan kita pindah ke ruang rawatan. Apakah pasien tersebut akan beralih penagihannya ke JKN atau seperti apa? Demikian, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasusnya sangat menarik ya, Dr. Andi, di lapangan variasinya lebar sekali. Silakan Dr. Andi, ini ada beberapa pertanyaan mengenai klaim, lalu penanganan dispute, dan yang menarik satu lagi adalah kasus di rumah sakit jiwa. Silakan, Dok. Baik, makasih Dr. Asih dan Bapak Ibu yang sudah mengajukan diskusi ya. Yang pertama mungkin ada dua pertanyaan sama nih ya, apakah rumah sakit dan kerjasama bisa mengajukan klaim ya ke klaim COVID, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin awalnya itu kan ada KMK ya, dari KMKes terkait dengan 132 rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan COVID. Namun dengan bertambah jumlah kasus, kemudian di KMK pun sudah dituliskan ya bahwa rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID itu dapat mengajukan klaim. Artinya kalau mau mengajukan klaim tentunya dasarnya nanti dicek di KMK 238. Yang pertama adalah siapa yang dapat diajukan pengajuan klaimnya. Tentunya di situ adalah status pasien. Ya, kalau pasien COVID apakah dia ODP, PDP ataukah konfirmasi. Tapi secara prinsip bahwa seluruh rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID itu dapat mengajukan klaim ke pemerintah melalui BPJS untuk proses verifikasi, baik itu yang bekerja sama maupun yang non bekerja sama. Cuman kalau yang non bekerja sama, kalau saran kami, mungkin tadi disampaikan ya belum ada pasien ya. Namun menurut informasi dari Bu Raden Ayu, ada kemungkinan karena kasusnya bertambah bisa jadi ada di rumah sakit tersebut. Nah, saran kami mungkin sudah bisa menginstal aplikasi e-claim Inasi Bijis ya, supaya nanti jika ada pasien yang dilayani di situ, kemudian tidak kesulitan dalam melakukan proses penagihan klaim. Sambil nanti juga bisa dibuka aplikasi tersebut bagaimana cara inputnya, karena ini kan berbeda ya. Rumah sakit sudah kerjasama dengan BPJS memberikan pelayanan kepada peserta JKN, tentunya sudah familiar terhadap aplikasi klaim. Nah, mungkin itu yang untuk Bu Raden ya. Kemudian dari Dr. Elvi, Rumah Sakit Hermina Palembang ya. Standar pelayanan rawat jalan sesuai dengan SMNKes 295. Jadi yang kita pedomani adalah di SMNKes. Kalau di SMNKes itu kan clear disebutkan bahwa rumah sakit yang memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien COVID itu wajib melampirkan bukti konsultasi dokter, yang pertama. Yang kedua adalah pemeriksaan darah rutin. Ya, yang ketiga adalah pemeriksaan fototorak atau ronsen. Jadi kalau tadi diminta pemeriksaan PCR untuk rawat jalan, ini yang kita pedomani di awal sebelum adanya SMNKes 295. Karena di KMK itu untuk ODP rawat jalan itu kan harus dilakukan pemeriksaan swab ya di situ. Namun setelah adanya SE 295, di situ sudah tertulis tegas bahwa untuk rawat jalan itu harus melampirkan 3 item tadi. Hasil bukti konsultasi dengan dokter, kemudian pemeriksaan laboratorium darah rutin dan pemeriksaan fototoraks. Nah, ini mungkin juga masukan untuk kami ya, nanti untuk feedback ke lapangan juga. Terima kasih Dr. Elvi. Namun yang kita pedomani itu adalah yang di ST nomor 295. Ya. Kemudian dari Ibu Novita Ibriani. Jadi loss ini memang hal yang krusial dalam penjaminan klaim COVID karena dampaknya terhadap biaya. Ya, rumah sakit salah menginput loss ada 2 kemungkinan. Satu, klaimnya atau bisa lebih kalau salah menginput loss juga. Kalau lebih kan tentunya akan menjadi harus menjadi perhatian kita juga karena jangan sampai nanti pada saat auditor ternyata salah menginput loss, sehingga di aplikasi e-claim itu sudah disusun betul ya bagaimana cara menghitung loss. Dasarnya dari mana? Tentunya dari resume medis yang ada di rumah sakit, karena resume medis ini kan dilampirkan dalam pada saat pengajuan klaim dalam bentuk soft copy, sehingga kami akan mengkonfirmasi, meng-cross check apakah tanggal loss yang ada di resume medis itu sama dengan yang di-input di aplikasi. Kalau itu berbeda, nah teman-teman konfirmasi ke rumah sakit mendisputkan klaim tersebut. Jadi kita pedomannya adalah yang resume medis karena itu dilampirkan.
Ya, kan nanti memang masing-masing rumah sakit memiliki kebijakan terkait dengan perhitungan loss. Mungkin di beberapa rumah sakit mengatakan bahwa kalau di atas jam 12 sudah artinya bertambah. Ya. Atau yang kedua, kenapa loss ini penting? Karena ini juga akan menjadi perhitungan antara rumah sakit perujuk dan rumah sakit penerima rujukan. Tadi kami sampaikan, kalau ternyata dia dirawat kurang dari 6 jam, berarti kan hitungannya bukan hari, tapi hitungannya adalah jam di situ. Ya, mohon maaf, kurang dari 6 jam, itu hitungannya bukan hari, tapi hitungannya jam. Sehingga clear yang kita pedomannya adalah resume dengan yang ada di aplikasi iklim inasibijis. Jadi seperti itu ya, walaupun rumah sakit memiliki sistem yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir dari Bu Sophia Lena, ini menarik ya, Bu. Pasien jiwa ya dari zona merah, apakah bisa diklaimkan, kemudian diisolasi ya, diisolasi di rumah sakit, apakah bisa diklaimkan ke JKN. Jadi untuk mengklaimkan COVID ini, yang pertama kan kita harus tahu dulu ya, dia masuk ke kriteria penjaminan atau tidak. Apakah dia masuk ke ODP? Kalau masuk ke ODP dicek lagi, dia usianya berapa? Ya, apakah lebih dari 60 tahun atau kurang dari 60 tahun? Kalau kurang, di KMK di situ sebutkan harus ada komorbid. Yang kedua, apakah dia PDP ataukah konfirmasi. Jadi yang pertama dilihat itu adalah bagaimana status pasien tersebut. Nah, kan sudah ada kriterianya, ODP itu seperti apa, kemudian PDP seperti apa, konfirmasi seperti apa harus dilakukan di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah di samping kriterianya adalah dicek juga tadi dia dirawat di ruang apa. Karena mungkin ini menjadi masukan kita bersama ya, semenjak adanya COVID ini ada beberapa rumah sakit ya yang sebelumnya ruang isolasinya hanya sedikit, ya tiba-tiba jadi banyak. Nah, artinya isolasi ini apakah dia dirawat di ruang isolasi yang sesuai dengan standar, karena jangan sampai ternyata dia dirawat di ruang terpisah namun dianggap itu sebagai ruang isolasi. Sehingga untuk ruang isolasi ini juga pada saat kami melakukan proses verifikasi, kami akan mengecek. Biasanya kan kalau ada perubahan ruangan kan ada SK dari direktur ya, ruangan kelas 1 ada sekian, ruang isolasi ada sekian. Sehingga ini dipastikan betul apakah benar-benar dirawat di ruang isolasi atau tidak. Ruang isolasinya sesuai dengan standar atau tidak. Ini yang harus kita pastikan bersama. Jangan sampai nanti hanya diisolasi di ruang biasa mungkin ya dalam satu aula karena mungkin dia klasternya sama ya. Kemudian diisolasi dalam satu ruangan besar bersama-sama. Tentunya ini yang nanti menjadi perhatian pada saat proses pengajuan klaim ya. Kalau apakah bisa ditemukan klaim COVID atau tidak, tadi dicek dulu ya, karena yang menentukan apakah dia ODP, PDP dan konfirmasi adalah teman-teman di rumah sakit. Yang kedua, cek ruang perawatannya di mana. Kemudian juga tentunya kalau untuk menegakkan diagnosa tersebut tentunya dibutuhkan pemeriksaan penunjang, apakah laboratorium ataukah ronsen. Di situ kan nanti akan ketahuan ya, apakah dia masuk penjamin COVID atau tidak. Namun selagi dia masuk ke dalam kriteria tersebut, tentunya itu dapat ditagihkan ke dalam program COVID ya. Nah, yang terakhir tadi, kalau umpamanya ini sama ya, bisa ditagihkan kalau umpamanya dia itu dianggap sebagai komorbid ya. Komorbidnya mengacu kemana? Mengacu ke SMNCAS. Tadi kami disampaikan ya, dari penyakit imunokompromis sampai dengan penyakit kanker. Jadi selagi itu ada di pedoman SMNCAS, pengalihan penjaminan itu bisa dijamin dalam JKN kalau dia beserta JKN. Ya, tapi selagi itu tidak ada di SMNCAS, tentunya tidak bisa ditagihkan ke dalam program JKN. Mungkin itu Dr. Asih penjelasan kami. Makasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Andi sudah menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan bisa memberikan kejelasan ya, semakin jelas, terang bagi Bapak dan Ibu di lapangan, di rumah sakit. Ini banyak yang juga bertanya via chat. Nanti kami akan kumpulkan dan akan sampaikan ke Dr. Andi untuk bisa dijawab ya Dok ya, secara tertulis.
Nah, nanti setelah kami mendapatkan dari Dr. Andi, kami akan kirimkan secara umum saja kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pas kita jam 11 sudah selesai. Kami juga memahami keterbatasan ruang, waktu. Bapak dan Ibu masih banyak yang ingin bertanya, tapi kita waktu yang membatasi. Saya bisa simpulkan ada 4 hal di sini dari pertemuan kita selama 1,5 jam. Pertama adalah regulasi mengenai penjaminan kasus COVID-19 ini semakin adaptif terhadap situasi di lapangan. Dan berita baiknya adalah proses pengajuan klaimnya lebih sederhana ya, tidak serumit JKN. Nah, itu tadi kata kunci yang kita dapatkan. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih lebih lega. Kemudian yang ketiga adalah cermati isu-isu kritis, yaitu di sini diagnosa sekunder. Bapak dan Ibu perlu memilah dan mengumpulkan bukti-bukti dukungannya yang cukup supaya bisa ditagihkan yang nilainya lebih tinggi tentunya daripada kasus yang tunggal. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan menginput data ke dalam aplikasi supaya Bapak dan Ibu tercegah dari adanya perselisihan dalam pembayaran klaim. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Dr. Andi Asar atas waktu dan materinya yang luar biasa. Semoga Bapak dan Ibu sekalian semakin tercerahkan dan bisa mengaplikasikannya di lapangan. Bahan-bahan materi akan kami kirimkan via email dan via WhatsApp yang terdaftar pada saat Bapak dan Ibu mendaftar acara ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi. Sama-sama Dr. Edi, Dr. Asih. Ya, terima kasih Bu Asih. Ada Dr. Edi di sini. Dr. Taufik mana ini Dr. Taufik nih? Nggak kelihatan wajahnya ini. Ya, nah ini. Ada fotonya Dr. Taufik. Ya. Dr. Andi, makasih loh ya. Terima kasih Dr. Taufik. Luar biasa Dr. Andi udah memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih Dok. Ada salam Dok. Iya. Dari Pak Beno nih mau nyamperin Pak Beno Dok. Oh Dr. Beno ya. Hai Dr. Beno. Luar biasa. Nggak gabung ya. Iya. Lain. Wah, nanti kita gabung lagi di acara berikut. Oke, terima kasih. Pamit Dok. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Sukses untuk klaimnya. Ya. Jangan lupa ikuti untuk acara berikutnya. Ya, ada juga training untuk bagaimana membangun rumah sakit efektif. Nanti ada Dr. Ediansa nanti akan memberikan training dengan narasumber-narasumber yang lain dari Prasetya Mulia, dari mana nanti kita siapkan untuk Bapak Ibu semua. Siap nih. Oke, kita off dulu, mau sholat Jumat. Yuk. Ya, oke. Makasih. Ya.